Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang untuk para sahabat yang baru pertama kali bergabung di channel ini. Dan selamat bertemu kembali sahabat-sahabat lama di channel Keluarga Pandu bersama Pendeta Joheanusa di program Setetes Embun Bagi Jiwa. Renungan kita di Setetes Embun Bagi Jiwa hari ini didasarkan dari Efesus 1 ayat 15-23. Tema renungan kita adalah percaya tapi belum mengenal Dia. Namun sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Tuhan saat kami merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberi kami pengertian, agar kami tidak salah dalam memahami dan juga melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya firman yang hidup. Amin. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Efesus 1 ayat 19. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang menyentuh ketika kita dihargai oleh orang yang kita hormati. Satu kalimat penghargaan yang tulus dapat menguatkan kita. Kita mulai menyadari bahwa hidup kita mungkin tidak seburuk yang selama ini kita pikirkan. Seringkali kita lebih mudah melihat kelemahan diri sendiri. Kita mengingat kesalahan, kegagalan, dan hal-hal yang belum berhasil kita ubah. Karena itu, kadang-kadang kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita melihat sesuatu yang tidak lagi kita lihat. Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Demikianlah Paulus memulai Efesus 1 ayat 15-23. Ia tidak langsung menunjukkan kesalahan jemaat Efesus. Ia mulai dengan mengatakan bahwa ia telah mendengar tentang iman mereka kepada Tuhan Yesus dan kasih mereka kepada semua orang kudus. Karena itu Paulus mengucap syukur kepada Allah. Paulus tidak mengatakan bahwa mereka sudah sempurna. Ia melihat sesuatu yang nyata, iman dan kasih mereka. Iman dan kasih itu menunjukkan bahwa Kristus sedang bekerja di tengah-tengah mereka. Hal ini penting bagi kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk melihat apa yang salah sampai lupa melihat apa yang sudah Allah kerjakan. Kita lebih banyak memikirkan doa yang belum kita lakukan, pelayanan yang belum selesai, dan kelemahan yang masih kita pergumulkan. Kita juga sering membandingkan diri dengan orang lain yang kelihatannya lebih maju dalam iman. Tetapi Paulus mengajak kita berhenti dan melihat kembali. Mungkin Allah sudah mengerjakan sesuatu dalam diri kita. Mungkin kita sekarang lebih sabar, lebih mudah mengampuni, lebih rajin berdoa, atau lebih peduli kepada orang lain. Mungkin iman kita tetap bertahan dalam masa yang sulit. Kita masih berdiri sampai hari ini karena anugerah Allah menopang kita. Namun, Paulus tidak berhenti pada penghargaan. Ia melanjutkannya dengan doa. Ia meminta agar Allah memberikan kepada mereka roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar dan menjadikan mata hati mereka terang. Mengapa orang yang sudah percaya masih perlu mata hati yang diterangi? Karena menjadi dewasa dalam iman bukan hanya berarti percaya kepada Kristus. Kita juga perlu belajar melihat kehidupan dengan cara yang baru. Kita dapat percaya bahwa Allah setia, tetapi ketika masalah datang, kita hidup seolah-olah semuanya bergantung pada diri kita. Kita dapat percaya bahwa Kristus adalah Tuhan. Tetapi kita masih membiarkan keadaan menentukan damai sejahtera kita. Kita dapat percaya bahwa Allah memanggil kita, tetapi kita masih mengukur nilai diri dari keberhasilan. Kita dapat percaya bahwa kita milik Kristus, tetapi satu kegagalan atau penolakan dapat membuat kita merasa tidak berarti. Karena itu Paulus berdoa supaya mata hati mereka diterangi. Ia ingin pengenalan mereka akan Allah mengubah cara mereka melihat kehidupan. Apa yang Paulus ingin mereka lihat? Pertama, pengharapan yang terkandung dalam panggilan Allah. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Efesus 1 ayat 18. Ketika menghadapi masalah, kita mudah hanya melihat keadaan hari ini. Masa sulit dapat membuat kita berpikir bahwa hidup akan selalu sulit. Kegagalan dapat membuat kita merasa tidak memiliki masa depan.
Kekecewaan dapat membuat kita merasa semua pintu sudah tertutup. Tetapi Paulus mengingatkan kita bahwa ada pengharapan dalam panggilan Allah. Pengharapan Kristen bukan berarti kita berpura-pura bahwa masalah tidak ada. Masalah kita nyata, tetapi masalah itu bukan seluruh cerita. Apa yang terjadi hari ini tidak menentukan seluruh pekerjaan Allah dalam hidup kita. Kedua, kekayaan kemuliaan warisannya di antara orang-orang kudus. Kita hidup dalam dunia yang sering mengukur nilai seseorang dari pekerjaan, pendidikan, penghasilan, jabatan, harta, dan keberhasilan. Bahkan dalam pelayanan kita dapat mengukur diri dari hasil pelayanan atau banyaknya orang yang mengenal kita. Tetapi Paulus mengarahkan kita kepada warisan yang berasal dari Allah. Warisan bukan sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Warisan adalah sesuatu yang kita terima. Ini mengubah cara kita melihat diri sendiri. Jika nilai diri hanya bergantung pada keberhasilan, kegagalan akan membuat kita merasa tidak berharga. Jika nilai diri bergantung pada pujian orang lain, kita akan terluka ketika tidak dihargai. Tetapi jika hidup kita berakar pada apa yang Allah berikan kepada kita di dalam Kristus, kita dapat mengalami kegagalan tanpa menganggap diri kita sebagai orang yang gagal. Kita dapat ditolak tanpa menganggap diri kita tidak berarti. Kita dapat memiliki kelemahan tanpa berpikir bahwa Allah telah meninggalkan kita. Ketiga, Paulus ingin mereka mengetahui betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Paulus menjelaskan kuasa Allah dengan menunjuk kepada Kristus. Kuasa itu adalah kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Disinilah dasar pengharapan kita. Salib kelihatannya seperti akhir. Yesus kelihatannya telah kalah. Tetapi Allah membangkitkan Dia. Kebangkitan menunjukkan bahwa sesuatu yang terlihat seperti akhir belum tentu menjadi perkataan terakhir Allah. Hal ini juga berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang keadaan seperti berkata, kamu gagal, semuanya sudah selesai. Tidak ada yang akan berubah. Tetapi kebangkitan Kristus mengajarkan kita bahwa apa yang terlihat bukanlah seluruh cerita. Kita tidak menyangkal masalah. Kita hanya tidak mau percaya bahwa masalah itu menjadi penentu terakhir hidup kita. Kemudian Paulus mengatakan bahwa Kristus telah ditempatkan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kuasa, dan kerajaan. Kita mudah takut terhadap sesuatu yang kelihatannya lebih kuat daripada kita. Keadaan ekonomi, masa depan, pendapat orang lain, tekanan hidup, atau orang-orang yang memiliki kuasa atas kita. Paulus tidak mengatakan bahwa semua itu tidak ada. Ia menempatkan semuanya di bawah Kristus. Kristus jauh lebih tinggi daripada semuanya. Artinya, masalah kita dapat menjadi berat, tetapi masalah itu bukan Tuhan atas hidup kita. Pendapat orang lain dapat memengaruhi kita, tetapi pendapat mereka tidak menentukan siapa diri kita. Kegagalan dapat menyakitkan, tetapi kegagalan bukan identitas kita. Lalu Paulus membawa semua ini kembali kepada jemaat. Allah telah menempatkan Kristus sebagai kepala dari segala yang ada bagi jemaat. Dan jemaat adalah tubuhnya. Karena itu apa yang kita percaya tentang Kristus harus terlihat dalam kehidupan kita. Jika Kristus berada di atas segala kuasa, kita tidak boleh hidup dikuasai ketakutan. Jika Kristus adalah pengharapan kita, kita tidak boleh hidup seolah-olah keadaan hari ini menentukan seluruh masa depan. Jika nilai kita berasal dari Allah, kita tidak boleh mengukur manusia hanya berdasarkan jabatan, kekayaan, atau keberhasilan. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang mengasihi Tuhan, Paulus sedang mengajak kita mengubah cara melihat kehidupan. Sebab cara kita melihat akan memengaruhi cara kita hidup. Jika kita melihat masalah sebagai sesuatu yang paling besar, kita akan hidup dalam ketakutan. Jika kita melihat kegagalan sebagai sesuatu yang paling menentukan, kita akan hidup dalam rasa malu. Jika kita melihat pendapat orang lain sebagai sesuatu yang paling penting, kita akan terus berusaha menyenangkan semua orang. Tetapi jika kita melihat Kristus sebagai yang paling menentukan, sesuatu berubah.
Kita dapat menghadapi masalah tanpa menjadi tawanan ketakutan. Kita dapat mengakui kegagalan tanpa kehilangan nilai diri. Kita dapat mengalami penolakan tanpa merasa hidup kita tidak berarti. Kita dapat menghadapi masa depan yang belum jelas tanpa berpura-pura bahwa kita menguasai semuanya. Karena itu, pertanyaan kita hari ini bukan hanya, "Tuhan, kapan Engkau menyelesaikan masalah saya?" Kita juga perlu bertanya, "Tuhan, apa yang perlu Engkau ubah dalam cara saya melihat?" Mungkin masalah keuangan, hubungan, kegagalan, atau ketakutan tentang masa depan telah memenuhi pikiran kita. Doa Paulus mengajarkan kita berkata, "Tuhan, terangilah mata hati saya." Bukan hanya Tuhan singkirkan masalah saya, tetapi Tuhan, ajarlah saya melihat masalah saya dalam terang-Mu. Bukan hanya Tuhan, buatlah saya berhasil, tetapi Tuhan, ajarlah saya untuk menjalani setiap proses sesuai dengan rencana-Mu. Bukan hanya Tuhan berikan saya kekuatan, tetapi Tuhan bukalah mata saya untuk melihat kuasa kebangkitan Kristus. Efesus 1 ayat 15-23 mengingatkan kita, Kristus telah dibangkitkan. Kristus telah ditinggikan. Kristus berada jauh di atas segala pemerintah, penguasa, kuasa, dan kerajaan. Kristus adalah kepala atas segala sesuatu, dan kita adalah tubuhnya. Karena itu, hidup sebagai orang percaya bukan berarti kita menolak kenyataan. Kita tetap melihat masalah dan pergumulan, tetapi kita belajar melihat semuanya dalam terang Kristus. Jadi, jangan meremehkan apa yang telah Allah mulai dalam hidup kita, hanya karena semuanya belum selesai. Jangan mengabaikan anugerah hanya karena kita masih terus bertumbuh. Jangan membiarkan pergumulan hari ini membuat kita melupakan pengharapan. Jangan membiarkan apa yang terlihat menjadi lebih besar daripada apa yang telah Allah nyatakan. Mintalah kepadanya untuk membuka mata kita, agar kita dapat melihat anugerah, pengharapan, dan kuasanya dengan lebih jelas. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau tetap bekerja dalam hidup kami, bahkan ketika kami belum dapat melihatnya. Terangilah mata hati kami supaya kami dapat melihat pengharapan, anugerah, dan segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah bangkit dan ditinggikan di atas segala kuasa dan keadaan yang ada di dunia ini. Tolonglah kami untuk tetap percaya kepadamu ketika menghadapi masalah, kegagalan, ketakutan, dan masa depan yang belum kami ketahui. Ya Roh Kudus, bukalah mata hati kami dan ubahlah cara kami melihat kehidupan, sehingga kami tidak dikuasai oleh masalah, kegagalan, atau pendapat orang lain. Ajarkan kami untuk melihat segala sesuatu dalam terang Kristus dan menjalani hidup dengan iman, pengharapan, dan kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teruslah membangun iman, mengelola hidup bersama, dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita.